Salve teman-teman semuanya, selamat malam. Di sini kita akan membahas tentang sejarah gereja abad ke-7. Nah, jadi pada abad ke-7, perkembangan gereja Kristen sangat dipengaruhi oleh perubahan politik, teologis, dan ekspansi agama lain, terutama Islam. Nah, ada peristiwa penting yang terjadi pada saat itu. Yang pertama itu ada kekristenan di Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Nah, jadi Kekaisaran Bizantium di bawah Kaisar Heraklius itu pada tahun 610 sampai 611 menghadapi tantangan besar dari Kekaisaran Persia, Sasania, dan kemudian dari ekspansi Islam. Nah, pada saat ini terjadi kontroversi yang disebut dengan monotelitisme. Nah, yaitu sebuah ajaran yang berusaha menyatukan perpecahan antara gereja ortodoks dan kaum monofisit. Nah, dengan mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki satu kehendak ilahi. Dan juga Konsili Lateran pada tahun 649 di Roma akhirnya menolak monotelitisme. Nah, ada juga peristiwa yang kedua, yaitu penyebaran Islam dan dampaknya bagi gereja. Ternyata penyebaran Islam itu ada dampaknya bagi gereja, terutama gereja Katolik. Nah, pada tahun 632 Nabi Muhammad wafat dan umat Islam mulai melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah Kristen di Timur Tengah seperti Afrika Utara, Persia. Nah, kota-kota Kristen penting seperti Yerusalem itu pada tahun 638, Antioquia pada tahun 637, dan Alexandria pada tahun 642 jatuh ke tangan Muslim. Nah, banyak komunitas Kristen di bawah pemerintahan Muslim mempertahankan keyakinan Kristennya, tetapi harus membayar pajak khusus yang disebut dengan jizyah. Nah, ada juga peristiwa yang terjadi yang ketiga itu kekristenan di Eropa Barat. Nah, di wilayah Eropa Barat, kekristenan berkembang di bawah pengaruh kepausan Roma dan misionaris dari Irlandia serta Inggris. Nah, Santo Agustinus dari Canterbury wafat pada tahun 604. Nah, dikirim oleh Paus Gregorius Agung untuk mengkristenkan Anglo-Saxon di Inggris. Nah, jadi Raja Edwin dari Northumbria pada tahun 627 dan Raja Oswald dari Northumbria pada tahun 634 sampai 642 memainkan peran besar dalam penyebaran Kristen di Inggris. Jadi inilah yang berperan dalam penyebaran Kristen di Inggris pada saat itu. Nah, terjadi juga bahwa gereja di Afrika dan Timur Tengah. Nah, di Mesir, gereja Koptik tetap kuat meskipun berada di bawah kekuasaan Muslim. Jadi mereka masih mempertahankan iman mereka di sana, walaupun dalam pemerintahan kekuasaan Muslim ataupun Islam. Nah, di Ethiopia, kekristenan tetap bertahan di bawah kekaisaran Aksum. Nah, gereja Nestorian di Persia dan Asia Tengah masih berkembang meskipun memiliki tekanan dari Muslim dan Zoroastrian. Nah, jadi pada abad ke-7 adalah masa transisi besar bagi gereja. Sementara gereja Bizantium menghadapi tantangan internal dan juga eksternal. Gereja di Eropa Barat berkembang di bawah kepemimpinan Paus. Sementara itu, ekspansi Islam mengubah lanskap politik dan agama di Timur Tengah dan Afrika yang menyebabkan banyak komunitas Kristen hidup di bawah pemerintahan Muslim. Nah, jadi teman-teman semuanya, begitulah perkembangan umat Katolik pada saat itu. Pada abad ke-7, tidak ada bukti konkret bahwa keberadaan komunitas Kristen atau gereja berkembang di Nusantara. Nah, namun beberapa indikasi menunjukkan bahwa Nusantara sudah memiliki kontak dengan komunitas Kristen dari luar, terutama dari Persia dan juga India. Nah, ada pengaruh juga, yaitu pengaruh perdagangan Persia dan juga India. Jadi, Persia dan juga India ini memiliki pengaruh terhadap komunitas Kristen. Nah,
Jadi pada abad ke-7, Nusantara khususnya Sriwijaya yang berada di Sumatera sudah menjadi pusat perdagangan yang ramai dan berhubungan dengan berbagai bangsa termasuk Persia dan juga India. Nah, dalam sejarah kekristenan di Asia, gereja Nestorian yang berasal dari Persia sudah menyebarkan ajarannya di wilayah-wilayah Asia, termasuk India dan juga Cina. Nah, ada kemungkinan bahwa pedagang atau misionaris Nestorian singgah di beberapa pelabuhan Nusantara seperti di Sumatera atau Jawa. Meskipun tidak ada bukti tertulis yang pasti mengenai keberadaan komunitas Kristen pada masa ini. Nah, ada juga bukti arkeologis yang berpotensi. Nah, beberapa sumber menyebutkan bahwa terdapat prasasti Nazaret di Padang Lawas, Sumatera Utara yang menunjukkan kemungkinan pengaruh Kristen. Namun, bukti ini masih diperdebatkan dan belum dikonfirmasi sepenuhnya. Nah, selain itu, pengaruh kuat Hindu-Buddha di Nusantara, terutama di Kerajaan Sriwijaya dan Tarumanegara, membuat kemungkinan berkembangnya gereja Kristen sangat kecil pada saat itu. Nah, hubungan dengan Cina dan kekristenan di Timur Jauh. Nah, pada abad ke-7 kekristenan, khususnya Nestorian itu telah sampai ke Cina. Nah, jadi bukti keberadaan mereka ditemukan dalam prasasti Zayan. Nah, maaf kalau salah penyebutannya, teman-teman. Itu pada tahun 635 Masehi yang mencatat masuknya agama Kristen Nestorian di Tiongkok. Nah, mengingat hubungan perdagangan yang erat antara Cina dan juga Nusantara, ada kemungkinan bahwa pengaruh Kristen juga sempat masuk ke Nusantara meskipun tidak meninggalkan jejak yang jelas. Nah, jadi pada abad ke-7 ini ditemukan bukti yang kuat mengenai keberadaan gereja atau komunitas Kristen di Nusantara. Namun, kontak perdagangan dan juga Persia, India, dan juga Cina yang sudah mengenal kekristenan menunjukkan kemungkinan bahwa ajaran Kristen sudah mulai dikenal, ya, meskipun belum berkembang secara luas seperti saat ini. Jika perkembangan Kristen di Nusantara baru benar-benar terlihat pada abad ke-16 hingga 16 dengan kedatangan bangsa Portugis. Nah, jadi teman-teman semuanya, begitulah sejarah perkembangan gereja Katolik dari dulu hingga pada saat ini. Nah, sejarah abad di Nusantara, sejarah gereja di Nusantara ini pada abad ke-7, dan juga sejarah gereja di Indonesia itu pada abad ke-7 ataupun Nusantara. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya ingin mengatakan bahwa saya minta maaf kalau ada memang kata-kata yang atau penyebutannya yang salah ataupun penjelasannya yang masih kurang bagus. Jadi saya minta maaf kurang lebihnya, karena ya kita sama-sama belajar. Saya Marsulan Oktavika Yosia. Sampai jumpa. Terima kasih.